Selamat malam. Malam Pak Mas. Isbar. Malam Mas Bagas. Terima kasih Sobat Kota, Komunitas Transformasi Kota. Malam ini perdana kita coba buat podcast di mana ada momentum sebenarnya, ada momentum menarik. Di mana Pak Sekda bulan Juli kemarin, Pak. Iya, Juli. 27-28 Juli kalau nggak salah, menerima penghargaan. Dan menurut saya ini penghargaan yang bergengsi. Penghargaan di mana di Asosiasi Kominfo Provinsi seluruh Indonesia memberikan predikat terbaik kedua untuk tingkat kota, di mana Semarang dianggap sebagai kota yang mempunyai digital leadership government terbaik kedua. Nah, namun sayangnya memang berita ini tidak begitu mencuat. Makanya dari kami, dari kota, Komunitas Transformasi Kota, ingin mengangkat ini sebagai bahan obrolan. Iya, Mas. Bahan obrolan pertama perdana kita podcast. Makanya mohon maaf kalau jadwal kita podcast jam 7, jam 19 harus mundur. Ternyata persiapan podcast tidak mudah, Pak. Baik. Kita bicara ngobrol ngalir aja, Pak ya? Iya, betul. Ngalir aja. Iya, ngalir aja. Kalau saya boleh analogikan, Sekda ini kalau anatomi tubuh kita ini seperti layaknya jantung. Jadi jantung ini yang memompa semangat dari para ASN. Ketika pemimpin dalam hal ini wali kota butuh percepatan, gerak cepat, maka energi dari Sekda ini harus juga dipacu cepat. Jadi saya melihat ini sesuatu yang strategis, posisi yang sangat strategis dalam sebuah pemerintahan kota. Saya sebelum kita masuk ke bagaimana proses penghargaan ini, saya ingin bertanya, Pak. Awal karir Bapak di pemerintah kota ini, mungkin banyak yang belum tahu. Monggo, Pak. Jadi saya itu latar belakang pendidikan saya kan teknik sipil. Tahun 94 saya masih kerja di dunia swasta, di dunia konstruksi waktu itu, yang dimana kalau dunia konstruksi itu kan keras keras artinya bahwa setiap hari berhadapan dengan tenaga kerja, panas dan lain sebagainya, sehingga saya kira itu adalah bagian daripada bagaimana sosok Iswar ini terbentuk. Ya memang dari S1 kita kuliah di universitas di teknik sipil. Teknik itu kan kalau kita melihat teknik sipil apalagi adalah orang-orang yang memang ya sakarepe dhewe. Orang-orangnya, mahasiswanya itu terbentuk sampai kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan konstruksi di Semarang. Berhadapan panas, kemudian hujan kena kedinginan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian itu membentuk karakter. Nah, nanti tahun 97 ada pendaftaran pegawai negeri sipil, saya coba untuk mengikuti tes dan alhamdulillah saya diterima sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Semarang. 97 waktu itu saya pertama kali di Bapeda. Kota Semarang, sehingga apalagi di Bapeda ternyata bahwa apa yang saya dapat di bangku kuliah itu ternyata masih kurang. Ketika kita sudah berbicara tentang sebuah kota, maka banyak hal yang perlu kita perhatikan. Setelah bekerja di Bapeda, justru kemudian saya mencoba untuk kemudian mencari atau menambah ilmu, dan memang aura atau semangat untuk sekolah lagi tinggi waktu pada saat di Bapeda. Sehingga ketika itu apapun kursus-kursus semua saya ikut. Ada kebutuhan, ada keinginan.
Terus kemudian waktu itu saya apalagi dapat tugas untuk ambil kursus di Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Yeah. Kegiatan kursus ini dibiayai oleh Bappenas ketika itu. Saya ditugaskan untuk mengikuti kursus di Gadjah Mada kurang lebih hampir setahun waktu itu, jadi teknik manajemen perencanaan pembangunan. Di sanalah kemudian saya terbuka wawasan saya tentang sebuah kota yang ideal. Sebuah kota yang ideal karena memang narasumbernya ketika itu ahli ekonom, kemudian ahli sosial budaya, kemudian ahli tata ruang, sehingga wawasan peserta ketika itu memang terbuka sangat luas. Dari sanalah kemudian semangat antara seorang teknik sipil yang memang keras di dalam bagaimana membangun sebuah konsep ruang itu terbawa sampai hari ini. Jadi saya ambil di sana, pulang, kemudian tahun 2010 ya, 2008. Saya dapat beasiswa dari waktu itu Kim Praswil, karena waktu Erna Witoelar jadi Menteri PU-nya diganti menjadi Kementerian Kim Praswil. Iya, jadi saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Diponegoro, mengikuti tes, alhamdulillah diterima, dan saya lanjut S2 itu tugas belajar ketika itu. Tugas belajar di S2 di Undip Perkotaan, jadi planologi. Itu semakin membuka kembali wawasan saya tentang kedalaman pengetahuan tentang sebuah kota. Sebuah kota, bahwa ternyata sebuah kota intinya sebetulnya bagaimana masyarakat merasa nyaman hidup di sebuah kota, hidup mencari rezeki, kemudian apalagi tumbuh kembang di sebuah kota. Itulah prinsip daripada sebuah kota. Akhirnya terbentuklah di sana. Kemudian saya dipercaya oleh wali kota untuk menduduki beberapa jabatan. Jadi saya dari bawah, memang dari staf setelah dari Bapeda menjadi staf khusus Sekda. Jadi saya ibaratnya masuk Sekda ini terulang lagi zaman dulu pada tahun berapa ya itu ya? 2003, 97 masuk PNS, ya. 2003 masuk ke staf Sekda. Iya, staf Sekda, staf khususnya Sekda. Jadi bukan staf Sekda tapi staf khusus. Staf khusus. Yang waktu memang itu Sekdanya almarhum Sukamto. Pak Sukamto waktu itu, yang waktu zamannya Pak Sukawi Sutarip, wali kotanya Pak Kawi. Lah dari sanalah kemudian banyak hal yang Pak Kamto juga butuhkan, karena dia mencari seorang yang latar belakang teknik sipil, latar belakang perkotaan, jadi cukup oke lah ketika itu. Akhirnya dari sana Pak Kamto melihat potensi mungkin ya yang saya miliki, kemudian beliau mengusulkan saya untuk menduduki jabatan sebagai Kasih Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, di PU. Terus berjalan, alhamdulillah karirnya semakin meningkat sampai saat ini. Alhamdulillah, dan wali kota mempercayakan kepada saya untuk menjadi kepala dinas Bina Marga waktu itu. Dan ada perubahan nomenklatur menggabungkan dua dinas, Dinas Bina Marga dan Dinas PSDA. Jadi digabung menjadi satu, jadi kepala dinas PU pun jadi dari Bina Marga, saya jadi kepala dinas. Ada asesmen karena ada penggabungan dua dinas, saya terpilih lagi menjadi kepala dinas PU-nya. Jadi ada dua dinas yang digabung jadi satu. Dan sejak 2013 saya menjadi kepala dinas Bina Marga, kemudian 2017 kepala dinas PU sampai dengan 2019. Tantangannya banyak. Bekerja di infrastruktur itu kita diibaratkan sama kok dengan bidang-bidang yang lainnya, bahwa kita harus bekerja mulai dari hulu sampai dengan hilir, karena kota ini kan kota besar dengan penduduk 1,7 juta jiwa, problematikanya banyak. Kompleks, dan saya yakin bahwa, dan pernah saya dapat ilmu dari sekolah waktu kursus di Gadjah Mada maupun S2 di Universitas Diponegoro, guru-guru saya mengatakan bahwa sebuah kota tidak akan mungkin bisa maju apabila apalagi tidak ada
suntikan dari luar. Ibaratnya kalau sebuah kota rumah tangga itu miskin, dia akan menjadi lingkaran kemiskinan ketika tidak ada input yang masuk dari luar. Itu adalah sebuah konsep rumah tangga. Kemudian konsep sebuah kota juga sama. Kota tidak akan bisa berkembang ketika kota ini kemudian tidak berkembang, tidak kemudian kita siapkan fasilitas, kita siapkan sarana prasarana yang nyaman bagi penduduknya, juga nyaman bagi tamu-tamu untuk masuk ke Semarang. Apa yang dilihat, tamu-tamu itu kan datang pasti melihat ini kota, apa sih yang mau dilihat? Kulinernya yang dilihat kan, jalannya dulu, Pak. Jalannya dulu yang dilihat. Ketika kota ini memang sudah terkonsep dengan baik, infrastrukturnya baik, estetikanya baik, ya mereka pasti akan datang ke Semarang, sehingga apalagi duit yang berputar di Semarang juga pasti akan meningkat. Karena tidak akan mungkin bertambah jumlah, kasarannya seperti itu, kapasitasnya apabila tidak ada input dari luar untuk masuk. Gitu Mas, sampai saat ini ya di Sekda ya tentu saya berpikirnya bahwa ya lebih makro lagi pikirannya, tidak hanya infrastruktur tapi bidang-bidang yang lain, apalagi memimpin aparatur sipil negara yang sekian ribu, 12.000 ya sekarang. Ya tentu banyak problematikanya. Bagaimana ya kita ada seninya lah memimpin. Kapan kita harus tarik 12.000 ASN, Pak. 12.000 ASN, kapan kita tarik, kapan kita loss, kapan kita tarik lagi, kapan kita loss. Karena mengelola manusia itu kan harus pandai-pandai memanage, saya kira, karena bagaimanapun seorang pemimpin adalah bagaimana membuat nyaman semua pihak, membuat nyaman, tetapi tentu di dalam rangka meningkatkan produktivitas dari teman-teman aparatur sipil negara, sehingga ya memang perlu seni di dalam memimpin teman-teman aparatur sipil negara. Jadi ditempa sebagai mahasiswa teknik, bekerja sebagai pekerja konstruksi, di mana di situ ada target-target waktu, Pak ya? Iya, ada target-target waktu. Dan yang lebih kerasnya gini loh Mas. Gimana? Saya itu kan zaman mahasiswa bukan dari orang kaya Mas, jadi bukan dari keluarga yang mapan ya. Jadi saya kuliah ya atas biaya sendiri. Atas biaya sendiri. Kami dari keluarga, ibu saya hanya seorang guru taman kanak-kanak. Bapak saya juga ya seorang pengusaha, ya bukan pengusaha, pedagang yang Senin Kemis penghasilannya. Sehingga ya saya harus berupaya sendiri, sehingga kalau saya ceritakan kepada adik mahasiswa, aku kuliah 10 tahun loh, Kalau sekarang udah DO. Iya, sudah di DO. Kalau sekarang sudah DO, karena saya tuh paham bahwa seorang mahasiswa itu ya, jadi di samping saya cari duit, kuliah, saya juga kan masuk di organisasi di kampus juga. Apa, Pak? Jadi saya masuk di HMI. HMI, HMI kan waktu tahun-tahun itu kan HMI yang adanya kan cuma PMI, HMI, GMNI waktu itu. Tapi kalau di Makassar kan GMNI lah begituan. Jadi ada HMI saja. Jadi saya coba. Ya kecelakaan aja juga cuma mencari bentuk saja lah. Kebetulan pas waktu itu HMI lagi ngadakan rekrutmen, saya masuk ke sana. Lah dari sanalah kemudian ya saya harus mengelola waktu, kuliah, organisasi, kerja Mas. Padahal kita tahu zaman itu ya belum ada sistem untuk mengerjakan tugas-tugas di teknik sipil kan itu banyak banget. Tulis tangan Mas, padahal satu mata kuliah, satu tugas itu segini biasanya untuk satu semester. Jadi waduh, jadi memang ditempa. Saya itu terkadang mengerjakan tugas kuliah jam 10 malam. Setelah kerja, jam 10 malam sampai pagi. Jadi saya sudah rutin biasanya ngerjakan tugas sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi, apalagi saya kayaknya lengkap ya. Jadi kenakalan remaja juga ya. Iya. Lah nanti jenenge anak-anak mahasiswa kampus ya, anak aktivis ya. Iya, aktivis jadi. Sambil kerja, sambil kuliah, ya sambil organisasi. Jadi jam 10 malam sampai pagi saya bekerja Mas. Jadi ya kalau kuliah sampai 10 tahun istimewa lah menurut saya. Jadi sudah banyak pengalaman yang saya dapatkan dari zaman dulu, dan menurut saya itu adalah modal saya justru. Betul. Justru itu adalah modal saya dalam mengembangkan, apalagi ada rasa empati pasti akan ada, karena
ketika kita zaman mahasiswa saya bergaul dengan segala lapisan ya. Saya juga masuk, mohon maaf, saya juga masuk di dunia di dunia malam untuk mengenal saja sih sebetulnya. Saya paham tentang kehidupannya mereka. Ternyata manusia itu sama semuanya. Dari sanalah kemudian saya mencoba untuk, itu mungkin yang membentuk karakter saya sampai hari ini. Penuh dengan toleransi, penuh dengan apalagi hal-hal yang dimana selalu pengen berada di posisi yang menyeimbangkan sesuatu, karena saya tidak mau terlalu ke kanan, tidak mau terlalu ke kiri. Saya selalu pengen agar kemudian kehidupan itu seimbang. Dari sana saya dapatkan semua pelajaran itu. Gitu Mas Bagas. Iya, menarik. Jadi teringat tadi kalau Pak Isbar menyampaikan pernah ke dunia malam. Iya. Waktu kemarin kan kita bersih-bersih di makamnya itu. Saya melihat waktu Pak Isbar menyampaikan terima kasih pada Gus Huda, pada teman-teman santri Dahlan itu. Mohon maaf, sensitif. Sensitif. Seperti terbata-bata. Iya, saya terharu. Ini pasti ada ceritanya. Saya yakin pasti ada ceritanya, Mas. Iya, ada cerita, Mas. Jadi mungkin itu ya, karena saya melihat bahwa karena saya kan pergaulannya semua lapisan saya main, Mas. Betul. Saya bergaul sama anak nakal, bermain, pokoknya. Jadi saya paham tentang hatinya mereka. Hatinya mereka tetap mencari nilai kebenaran. Manusia itu punya itu kok di dalam dirinya. Nakal adalah dalam rangka mereka mencari. Lah ada sosok Gus Huda, pengasuh pondok pesantren santri Dahlan. Santrinya kan mantan preman. Betul. Tatonan, jadi kalau bilang ada Ansor di wilayah Semarang Selatan, tatonan yaitu santrinya Gus Huda. Ketika saya menyampaikan ini, saya merasakan bahwa teman-teman yang tanda kutip dinilai oleh masyarakat adalah orang-orang nakal, biasanya tersingkirkan, justru ada sosok Gus Huda yang menampung mereka, mencoba untuk ngaji bareng. Saya merasakan itu sesuatu hal yang luar biasa. Sudah bisa saya bisa merasakan kok bahwa mereka juga mencari nilai-nilai kebenaran. Betul. Itu Mas. Ya, terjawab artinya. Ternyata dulu seperti itu. Kemarin jujur saya penasaran. Ini Pak Isbar kenapa ini? Kok waktu sambutan kok terbata-bata? Iya. Itu karena itu Mas. Jadi saya bisa ngerasakan kok teman-teman itu. Makanya kan ya kayak bocah-bocah kayak gini kan gitu. Jadi tidak ada yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sama kok semuanya, tidak ada. Artinya modal sosial Pak Sekda saat ini sudah mulai sudah ada sejak zaman mahasiswa. Sudah ada zaman mahasiswa. Terus kuliah sambil bekerja. Ini menarik. Artinya kan tidak banyak orang yang tahu Pak. Iya. Maksudnya saya tahunya Pak Isbar ya tahunya setelah Dinas Bina Marga, terus PU, terus setelah itu Sekda ya. Iya. Mungkin di balik cerita sukses story-nya Pak Sekda ini kan belum banyak yang tahu. Iya. Nah, kembali kan Pak Sekda. Pak Sekda melihat kota Semarang khususnya, mana mungkin berarti sudah 30-an tahun ya Pak? Iya. 30-an tahun. Yang menarik dari Semarang sendiri apa Pak? Iya, jadi gini, saya itu tidak menyangka akan hidup di Semarang dan ketemu istri asli Semarang dan melahirkan apalagi anak-anak saya, membesarkan anak-anak di kota Semarang. Saya hidup dan lahir di Makassar yang notabene masyarakatnya keras. Kemudian saya masuk di Semarang, saya melihat ada sesuatu yang beda. Sangat eman-eman potensi ini apabila kita tidak manfaatkan. Artinya apa? Masyarakat Semarang itu adalah masyarakat yang istilahnya itu banyak nerimanya kok. Itu potensi ya? Itu potensi menurut saya. Ya. Tidak ada hal, jadi potensi Semarang untuk semakin berlari kenceng itu adalah potensi. Dan pasti banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Saya ada contoh ini Mas. Pada tahun waktu saya zaman jadi kepala dinas ya,
Saya masih Kapit ya ketika itu, masih Kapit. Di Bina Marga? Bina Marga masih Kapit. Saya dipercaya untuk membangun pembangunan Ngalian Boja, Prof Hamka sekarang. Oh iya. Itu kan dulunya tadinya cuma 7 meter. Sekarang jadi sudah 25 meter tuh. Saya melihat bahwa yang namanya pelebaran jalan pasti banyak tantangannya. Yeah. Gila. Jadi ternyata bahwa apa yang saya bayangkan tentang sebuah pembangunan, ternyata kalau kita serius, pemerintah masyarakat Semarang dukung. Lanjut lagi ketika kemudian di 2015 kita memperbaiki wajah kota, banyak pelebaran jalan, banyak PKL, tidak ada perlawanan. Mereka dengan ikhlas membongkar. Artinya bahwa masyarakat itu ketika mereka sudah melihat contoh sebuah pembangunan, pasti akan didukung. Yeah. Karena sudah banyak WR Supratman itu loh Mas. Dulu kan PKL-nya banyak tuh. Betul. Setelah kita apalagi beberapa contoh kita berikan dengan pembangunan mereka mendukung. Nggak ada loh perlawanan waktu itu, waktu di mana ada protes kencang, nggak ada pada saat pembangunan pelebaran jalan. Mereka ikhlas membongkar. Gimana mau dibongkar, kan bongkar sendiri. Itu loh. Artinya bahwa seni itu ya. Iya, seni itu tadi bagaimana ke bawah. Makanya kan teman-teman saya biasa katakan, yang mbok turun ke bawah, turun. Saya itu kan paling senang di lapangan, Mas. Iya. Saya tuh tanya istri saya waktu zaman Bina Marga, saya pulang sampai pagi enggak. Ya dalam rangka komunikasi. Loh, memang saya kan anak jalanan tuh, Mas. Zaman mahasiswa senengnya ngopi. Terus kemudian yang kedua, saya lebih nyaman ngopi di pinggir jalan dengan itu adalah suatu panggilan jiwa ya memang. Dan bergaul dengan teman-teman bawah itu ya senang saya. Karena memang ya kehidupan saya kan dulunya juga seperti itu zaman mahasiswa. Banyak hal yang jadi menurut saya bekal sosial itulah saya kira kita dalam membangun pasti akan lebih humanis. Dan itu yang kita butuhkan. Pemerintah yang humanis. Pemerintah yang humanis. Diajak ngobrol, manusia udah ada diajak ngomong kan pasti lebih oke. Betul. Yeah. Tadi suka ngopi, ini ada kopi Pak Isban. Oh iya ini ada kopi hitam ya. Sun ya Mas. Iya. Ini kopi saya nih yang apalagi kesukaan saya tanpa gula biasanya. Oh ya. Ini sudah tanpa gula tuh. Tanpa gula. Gitu Mas. Pak Isban. Untuk penghargaan kita bicara sekarang soal digitalisasi itu ya. Digitalisasi. Yeah. Semarang dianggap atau dinilai oleh asosiasi Kominfo provinsi seluruh Indonesia terbaik kedua. Yeah. Menurut Pak Isban, sudah pantas atau mestinya nomor 1 atau masih kurang? Ya sebetulnya sih ini kan memang sudah pemerintah sudah memberikan sinyal bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik kan memang sudah didorong oleh pemerintah pusat. Kalau Semarang itu sejak 2013 Mas, 2013 kita sudah ada MOU Semarang Smart City dengan PT Telkom. Jadi saya masih ingat waktu itu saya masih kepala dinas PU, Bina Marga. Waktu itu 2013 arahan teman-teman Kominfo tentang Smart City itu kan masih gerambiang Mas. Abstrak. Iya. Jadi waktu itu iki opo tuh Smart City ini apa nih, barang apa nih Smart City? 2013. Iya, pemahaman kita tentang akhirnya kemudian ada penandatangan MOU dan 2014 membangun infrastruktur jaringan free wifi. Wah, kita sudah menganggap bahwa 2014 itu adalah yaitu Smart City. Ternyata saya mencoba untuk menggali lebih dalam Mas. 2015 kemudian meluncurkan 114 aplikasi. Orang teman-teman OPD berlomba-lomba membuat aplikasi. 2016 penandatangan komitmen Smart Government oleh seluruh OPD. Nah, ketika Pak Wali kemarin dulu itu zaman Pak Hendi, semua OPD kan harus menandatangani tentang apalagi komitmen Smart City ketika itu. Akhirnya kita tanda tangan, saya masih kepala dinas. Saya nggak puas dengan apa yang
kelihatan ketika itu dan apa yang disajikan oleh teman-teman Kominfo, saya mencoba untuk mencari literatur tentang smart city. Akhirnya di dalam simpulan saya, smart city masih banyak apa ya, nasabnya. Spanyol ya, Spanyol iya, kemudian Korea Selatan, kemudian ITS Surabaya, ITB. Saya coba buka literatur terus, kemudian pada waktu itu tanpa sengaja saya kenalan sama salah satu guru besar di ITB. Kami berdiskusi. Akhirnya ketika saya di Bina Marga, karena saya sudah berjanji, sudah membuat apalagi menandatangani komitmen ini, akhirnya saya harus membuat sesuatu. Bagaimana agar kemudian efektivitas, efisiensi pengelolaan infrastruktur di Kota Semarang itu bisa lebih baik lagi. Masyarakat mengadukan, langsung petugas tangkap lagi, turun sampai kemudian masyarakat terjawab. Jadi ngapain pun kita saling lapor-laporan mungkin lewat media sosial, itu kan sangat lebih bagus kita membangun sistem, membangun konsep, masyarakat laporan diterima oleh dinas kemudian mendisposisikan kepada petugas, pejabat struktural kemudian turun ke petugas yang memang sudah ada di lapangan. Dalam waktu 15 menit karena notifikasinya ketika masyarakat melaporkan. Itu yang kita bangun sistem itu. Saya membangun sistem itu di PO, bekerja sama dengan ITB kurang lebih 6 bulan, 8 bulan lah, 2017 saya membangun di Dinas Pekerjaan Umum tentang smart infrastruktur. Karena waktu itu setiap kita ada rapat evaluasi dengan wali kota, PU selalu paling banyak laporannya, aduan dari masyarakat. Lah akhirnya saya bangunlah sistem itu, aduannya bisa langsung ke mana? Ke smart city, smart infrastruktur, sistem informasinya PU masuk, kemudian dia nggak bisa mengirim foto dari tempat manapun, dia harus pada apalagi titik koordinatnya, dia foto kirim ke PU pasti akan kelihatan cek lokasi langsung. Ternyata apa? Ternyata masyarakat itu ketika kita sudah turun dan memberikan informasi feedback lagi kembali kepada masyarakat pelapornya, mereka sudah seneng kok. Ada jawaban yang pasti yang mereka butuhkan. Itu mereka senang banget. Jadi ketika masyarakatnya melaporkan, masuk dicek oleh petugas lapangan sudah kami cek, kemudian itu langsung masuk lagi ke pelapornya. Setelah langsung masuk feedbacknya langsung masuk ke pelapor. Jadi hari itu juga terjawab. Lah kemudian akan ada tindak lanjut lagi, entah itu langsung apalagi 2 kali 24 jam saya bangun SOP-nya. Setiap ada kerusakan jalan, setiap ada laporan 2 kali 24 jam pasti sudah tertangani. Nah itu sangat efektif, efisien banget. 2013 MOU Smart City, 2015 seluruh OPD untuk tanda tangan 2016 tanda tangan komitmen untuk apalagi Smart City. 2017 saya membangun sistem sendiri di PU membangun smart infrastruktur. Iya. Jadi untuk laporan itu sih untuk menampung laporan. Itu gara-garanya banyak komplain dari Tapi ternyata gini Mas, apalagi akhirnya terjawab juga, ternyata bahwa semakin banyak komplain bukan berarti OPD itu tidak bekerja. Betul. Justru karena bekerja sehingga kemudian komplain itu semakin banyak. Betul. Kita dilayani ini sama pemerintah. Iya. Artinya jadi ternyata semakin meningkat Mas, malah betul. Disparitasnya aduh. Jadi apa ya? Ketika antara komplain dengan karena komplain semakin banyak penanganannya lebih cepat. Ini kami keteteran nih di sini. Jadi naik terus kemudian yang apalagi kami nyelesaikannya semakin lambat. Akhirnya kemudian saya nambah sumber daya manusia, nambah material, rekrutmen untuk non ASN, tenaga harian dan lain sebagainya. Terus kemudian saya nambah material. Akhirnya semakin kecil sekarang lebar lagi. Ya begitu terus sebetulnya, itulah seninya saya kira. Jadi saya tidak pernah dalam smart infrastruktur. Jadi itu yang apalagi jadi saya kalau dapat laporan banyak itu saya tidak berkecil hati, tidak, tetapi
Ternyata bahwa semakin bagus sebuah sistem, semakin tinggi ekspektasi masyarakat tentang sebuah kota. Jadi jangan dikira bahwa kota kita semakin baik, semakin dinamis, tidak ada laporan, enggak. Mereka akan mengikuti. Justru dengan komplain itu sebenarnya timbul kepercayaan pada pemerintah. Iya, muncul kepercayaan pada pemerintah. Bukan jadi komplain karena tidak percaya. Oh iya. Kalau orang nggak percaya, komplain ngapain? Ngapain? Ya malah frustasi. Saya masih ingat zaman dulu Semarang itu nggak pernah dilihat loh. Betul. Infrastrukturnya ya jelek. Wah, di mana-mana jalannya rusak. Frustrasi masyarakat nggak lapor. Nggak lapor. Paling nggak ditanggapi. Paling nggak ditanggapi. Ketika ditanggapi semakin oke. Artinya kalau saya sih kalau semakin banyak laporan saya nggak baper. Justru itulah jawaban tantangannya, kemudian jawaban apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Apalagi langkah-langkah seperti apa lah, kalau mandek ya tidak dinamis namanya. Iya, apalagi sekarang era digital. Apalagi era orang pegang smartphone. Iya. Lihat lubang foto. Oh iya, foto kirim. Iya dong. Nah, kalau kirimnya ke media sosial nggak tertanggapi, lebih bagus masuk ke sistem saja biar lebih oke. Kan gitu ya. Harusnya semua OPD membuka peluang untuk bangun sistem. Berarti ini PR berikan, iya, itu PR memang, dan memang itu yang harus kita apalagi jawab tentang digitalisasi. Digitalisasi oke kok. Pertama ya, kalau digitalisasi kita tidak perlu ketemu dengan ya minta layanan. Lebih oke kan kita ketemunya di sistem dong. Sistem ya. Akhirnya apa? Saya katakan waktu sama tim penilai itu juga akan menurunkan tingkat persepsi korupsi. MCP kita juga bisa naik, terus kemudian saya tidak pernah berhadapan dengan dunia usaha. Apa komplainmu, apa kebutuhanmu kan lewat digitalisasi kan bisa. Itu kan sebetulnya digitalisasi untuk meminimalisasi pertemuan secara manual. Orang itu kan korupsi ya. Sebetulnya tidak ada niat, tapi ketika dua orang apalagi bertemunya antara kepentingan dan yang memberikan layanan, terjadi negosiasi itu kan. Terkadang ya aku moh kayak begitu dapat tekan, ditekan terus, wah ragelum laporan sana, ragelum, akhirnya jadi. Betul. Menarik. Tapi kalau sistem digitalisasi yang kita lakukan, nggak bisa bos, sistem. Sistem yang kelihatan ditarik, karena kan sistem digitalisasi kan pasti sudah terintegrasi, mas. Integrasi kemana-mana, dan itu kita buka peluang itu. Suatu contoh misalkan. CCTV di Kota Semarang, Pak Kapolres oke juga, sudah mampu mengintegrasikan CCTV yang dimiliki pemerintah kota dengan Libas, Polrestabes, tingkat kejahatan bisa menurun. Itu CCTV kan tinggal ditarik lah. Sistem-sistem lainnya kalau sudah terintegrasi ya kita mau apa ya, semua sistem, sehingga peluang-peluang untuk bisa mengecilkan apalagi tingkat korupsi di pemerintahan itu lebih oke. Mantap. Digitalisasi di era masyarakat sudah melek teknologi. Artinya bukan barang yang susah. Bukan barang susah. Cuman memang mendorong teman-teman OPD itu untuk apalagi menjalankan digitalisasi kok susah ya. Memang dibutuhkan effort yang begitu sangat tinggi. Iya. Masih ada kendala, Pak? Masih banyak kendala. Ya memang harus pelan-pelan, dan memang butuh payung hukum agar kemudian masyarakat apalagi OPD pun bisa semakin giat lagi. Salah satu kendala yang misal Ya kendalanya mendorong OPD itu untuk memang jadi beralih ke digitalisasi itu kan terkadang masih terbawa dengan pola-pola kerja yang lama. Manusia itu merasa bahwa kalau tidak ketemu langsung itu kurang marem, kurang marem. Padahal ya semuanya kan sudah ada alatnya ya, alat kerjanya, sistemnya kan sudah ada, tinggal kita bekerja. Kayak sekarang aja misal kayak kasus sekarang itu PBB ya. PBB itu banyak tetangga saya. Loh Pak, PBB ini pernah dicetak? Ya setahu saya kayaknya enggak. Sekarang nyetak sendiri bisa. Artinya memang itu kan memudahkan tuh masyarakat. Memudahkan semua. Dia dari rumah nyetak sendiri.
bayarnya lewat e-money atau lewat apapun, kan bisa seperti itu. Cuma memang sosialisasi ke masyarakat juga. Iya, itu juga penting sih. Saya kira masih harus. PR juga itu, Pak. Iya, PR juga. Masih banyak sih sebetulnya PR di dalam rangka mendigitalisasi semua sistem pemerintahan baik di Kota Semarang sendiri maupun di kota-kota yang lain. Butuh effort yang besar. Dan memang dorongan itu ya memang harus kita terus lakukan, jangan sampai kemudian kita patah semangat sehingga kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik harus mundur. Tidak ya, kita tetap harus maju. Harus maju. Satu kendala masih ada. Sosialisasi ke masyarakat juga masih kurang, artinya infrastruktur, contoh kasus CCTV juga sebenarnya sudah masif. Sudah masif CCTV-nya. Sudah masif. Di RT minimal 2 ya sekarang. Minimal. Artinya apakah itu menjadi salah satu bahan penilaian dari asosiasi? Ya, itu saya kira itu juga salah satu penilaiannya, bahwa infrastruktur yang kita bangun ternyata bisa juga bermanfaat untuk instansi yang lain. Berarti mereka penilaiannya fisik juga, Pak? Iya, penilaian fisik juga. Terus kemudian dorongan pemimpin untuk mendigitalisasi ini sampai sejauh mana, peraturan perundangan yang sudah kita ciptakan, yang kita keluarkan juga seperti apa, itu juga yang dinilai. Ya, peran ya saya kira bukan karena saya sendiri, tetapi ini ya peran juga semua stakeholder, kemudian teman-teman ASN yang memang pengen untuk maju bareng membangun kota. Tapi sebetulnya sebuah kota itu tidak cuma sampai di situ saja kok. Makanya kan saya memberikan appreciate kepada teman-teman kota ya, kelompok transformasi komunitas transformasi ya, kota ya. Transformasi kota. Saya kira kota ini bagi saya ini perlu didorong bahwa diskusi-diskusi tentang sebuah kota itu dibutuhkan. Karena kota tidak hanya berhenti pada bagaimana penanganan apalagi sekelompok masyarakat saja, tetapi kota ini kan banyak nih. Banyak, ada seniman, ada masyarakat kecil, ada pengusaha, ada pedagang, ada guru, ada pendidik, ada macam-macam lah semua kepentingan. Tetapi kita harus kembali pada aturan perundang-undangan bahwa pemerintah itu kan ada kebutuhan dasar, kemudian ada yang bersifat pilihan. Jadi dasar apa? Kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan peraturan ya, pendidikan, infrastruktur, kemudian apalagi kesehatan. Itu kan urusan wajib yang harus diberikan, pemerintah memberikan kepada masyarakat. Ada pilihan ya, ada pariwisata, ada perikanan, ada pertanian, ya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kayak di Semarang, pilihan ini kita larinya ke pariwisata misalkan. Ya memang harus kita dorong di dalam rangka kemudian urusan wajib ini bisa terangkat juga. Yang seperti saya katakan tadi, pariwisata kan paling enak mendatangkan duit. Lah ketika kita sudah punya duit, baru urusan wajib ini kita urusin, pendidikan, infrastruktur, kemudian kesehatan. Lah kalau tidak punya modal kan susah juga untuk urusi yang wajib. Tidak ada income. Lah urusan pilihan pun kita harus tetapkan. Lah itulah kejelian sebuah pemerintahan untuk memilih urusan pilihan ini tadi. Urusan pilihannya mau masuk prioritas mana yang? Iya, urusan pilihan itu kan tadi ada wisata, ada perikanan, ada pertanian. Kan itu ya. Kalau Semarang kan sudah ditekankan, apalagi ditetapkan bahwa urusan pilihannya ada beberapa, tetapi yang menonjol ada pariwisata. Karena wisata itu yang mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya, UMKM bisa maju, pajak hiburan, pajak hotel itu kan besar ya. Nah, modal itulah yang kemudian kita pakai untuk urusan wajib tadi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Artinya yang wajib tadi terbackup oleh income yang dari pilihan-pilihan tadi. Menarik. Pak Isbar, untuk kalau bicara Semarang, Semarang ini kan ada wilayah yang masih terkena dampak rob. Kalau boleh tahu Pak Isbar, concern dari teman-teman Pemkot
mengenai ROP itu sendiri. Ya, jadi begini. Saya itu waktu masih di PU, saya pernah mengatakannya begini, bahwa persoalan ROP banjir di Kota Semarang pasti akan terjadi selamanya. Kalau kemudian kita tidak menyadari bahwa kalau kita tidak menyadari bahwa apalagi pekerjaan infrastruktur harus mandek. Oh, ini sudah selesai infrastruktur, nggak bisa. Harus terus karena apa? Kota Semarang itu kan setiap tahun turun 10 cm land subsidence di pantai utara. Tenggelam, Pak. Iya, 10 cm. Makanya kan terkadang orang merasa frustrasi. Loh, kok tahun kemarin kok sudah diperbaiki, kok ini masih banjir. Lah ya memang seperti itu. Tetapi pemerintah kota kan tidak tinggal diem. Wali kota, Bu Wali nggak tinggal diem juga, bahwa dari Kementerian PUPR tahun ini ada beberapa proyek penanganan kaitan dengan banjir. Kemudian konsep apalagi dam lepas pantai juga juga ada. Tahun ini ada tol Semarang Demak. Itu kan juga bagian daripada transportasi dan juga dalam rangka pengendalian banjir di Kota Semarang. Akan terbangun kolam retensi seluas 250 hektar. Tetapi itu belum selesai. Daerah atas pun harus kita kerjakan. Nggak bisa kalau kita hanya bekerja di hulunya, apalagi di bawah, di daerah hilir ya. Hilir, hulu kita tidak apa-apa, kan hulu ya harus kita kerjakan juga, dan itu PR belum selesai, sehingga memang wawasan kita tentang sebuah kota harus dipahami betul-betul. Apalagi Semarang, mohon maaf ya, Semarang kan tidak begitu baik-baik saja nih daratannya nih. Daerah bawah turun 10 cm, di daerah atas kita punya ada sesar garang, kemudian ada 3 sesar saya lupa. Nah, ini kan harus kita perhatikan. Sesar bukan berarti berpotensi gempa, tidak, tetapi terjadi longsoran, patahan dan lain sebagainya. Nah, ini kan, tapi kemudian kita tidak mungkin hanya diam saja untuk melihat kota kita dengan segala kelemahannya. Kota harus berketahanan, resiliensi city yang menjadi pegangan kita. Manajemen pengelolaan infrastruktur harus menjadi prioritas agar kemudian terhadap kelemahan-kelemahan apalagi Kota Semarang dapat tertutupi dengan manajemen SOP, penanganan dan lain sebagainya. Satu contoh daerah patahan di mana menuju dekat Untak Unika itu ya, itu nggak selesai. Tetapi ya memang saya sudah katakan zaman saya PU ini tidak akan selesai. Tapi kita butuh duit nih, nunggu duitnya. Waktu itu saya sudah punya ide untuk kita buat jembatan aja. Jadi jalannya, jadi kita cari letak posisi tanah yang stabil, kanan kiri kita bangun jembatan. Biayanya memang besar, tapi kan biar harus prioritas. Sehingga kemudian biarkan nilai ini turun terus. Ada jembatan yang menghubungkan, ada 2 titik yang memang tanahnya sudah stabil. Daerah patahan mana lagi, ya buatkan jembatan saja. Itu tingkir itu. Terangkil juga. Kan seperti itu. Iya. Masih banyak PR kita, dan memang harus apalagi lebih luas lagi. Jangan kita berpikiran hanya satu titik per titik, nggak selesai nanti. Kalau saya nangkap tadi kan bisa dikatakan infrastruktur itu punya porsi besar. Harusnya, karena kan urusan wajib, Mas. Kalau APBD kita berapa persen? Iya, besar juga. Jadi urusan wajib itu kan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi nggak bisa, itu memang sudah ada di dalam apalagi aturan penyusunan APBD kita. Kan harusnya melihat pada aturan tersebut, urusan wajibnya mana, urusan pilihannya mana, kan itu yang harus kita tahu. Itu, Mas. Jadi infrastruktur ini ya menurut saya memang penting untuk kita. Pendidikan, kemudian kesehatan, itu yang utama. Ya. Transportasi, Pak, sekarang. Banyak, Pak, ya. Sekda semua lini. Transportasi kita BRT, saya rasa dari awal BRT itu ada sampai sekarang itu
banyak feeder, itu menarik Pak, menarik. Mertua saya itu sekarang kalau kemana-mana naik BRT. Artinya pembangunan atau transportasi kita ini sudah bisa dikatakan ada kemajuan dibandingkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya Pak, atau bukan pertanyaan ya, mungkin dari Pak Isbar sendiri, kira-kira sistem transportasi apa Pak yang atau BRT ini menurut Pak Isbar sudah ideal atau sebenarnya masih kurang ideal? Ada yang perlu kita maksimalkan lagi? Saya kira ya BRT itu ya sudah ideal karena kita kan beralih dari apalagi angkutan pribadi ke angkutan publik ya. Karena salah satu solusi daripada apalagi kemacetan tentu salah satunya adalah bukan utama loh ya. Bukan utama, tetapi salah satunya adalah angkutan publik yang harus kita maksimalkan. Menarik sebetulnya ketika kita berbicara angkutan publik, banyak faktor-faktor yang kemudian mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan apalagi beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik. Karena orang itu kan pengen nyaman ya. Dari rumah mau ke kantor, dari kantor ke tempat teman, dari kantor mau main dulu. Lah kalau tidak terintegrasi dengan baik dan itu tidak nyaman, pasti tidak akan mungkin laku. Lah untuk menghubungkan ini kan ada peran BRT, ada pedestrian yang nyaman, tidak kemudian kabel-kabel terlihat paling menjuntai. Terakhir kemarin ada kasus apa di Jakarta ya, ada orang meninggal karena ada kabel yang menjuntai nggak kelihatan malam terus. Apalagi jatuh terus meninggal. Ini adalah sebuah apalagi sarana prasarana perkotaan yang memang harus kita lihat, apalagi harus dibuat secara terpadu. Lah sekarang orang dipaksa untuk naik angkutan umum, tidak nyaman. Terus kemudian mungkin ugal-ugalan sopir. Pedestriannya nggak nyaman, naik turun. Lah itu kan jadi persoalan ya. Nah, memang jadi saya kira semuanya harus terintegrasi dengan baik. Makanya kan pada saat itu kita mencoba untuk membangun pedestrian agar kemudian pejalan kaki juga merasa nyaman. Saya terkadang melihatnya begini, terkadang guyonan sama teman-teman waktu saya di PU. Buat pedestrian itu gimana caranya orang dengan kepribadiannya sendiri merasa nyaman di pedestrian. Terkadang mohon maaf ya, orang mau naik angkutan umum yang cewek-cewek cantik misalkan, wah mau jalan udah ngapain, aku mending pakai mobil. Tapi ketika dia difasilitasi turun dari BRT angkutan umum, dia merasa tetap sesuai dengan kepribadiannya. Orang yang biasa pakai apa high heels misalnya, dia tetap nyaman berjalan di pedestrian. Itu kan orang-orang itu semuanya kan harus sarana prasarananya harus disiapkan. Ada orang tua mau jalan di pedestrian, dia juga nyaman berjalan, dia turun dari BRT, kemudian dia mau menuju ke satu titik ke titik yang lainnya, semua terintegrasi dengan baik. Ada yang menarik sebetulnya di beberapa kota, saya kaget kemarin berdiskusi dengan salah satu kepala bidang di Jakarta, kepala bidang bina marganya di DKI Jakarta. Waktu itu saya lihat loh kok jalannya malah dikecilin ya. Ternyata bahwa ketika pedestriannya dibuat bagus, kemudian angkutan umumnya bagus, orang beralih ke angkutan umum tinggi banget. Penggunaan pejalan kaki di pedestrian juga semakin meningkat. Mereka nyaman, merasa aman jalan di situ. Lah itu loh masih banyak. Jadi ini yang PR masih banyak kita di Kota Semarang untuk membangun. Tetapi alhamdulillah kayaknya dari Bank Dunia sebentar lagi akan membantu untuk jalur BRT koridor 1 mulai dari barat ke timur. Ini akan kita dibantu tidak hanya angkutannya, tidak hanya tetapi termasuk pedestrian dan lain sebagainya akan dibantu. Dari Mangkang maksudnya? Dari Mangkang sampai ke timur. Penggarun. Dari sampai Penggarun. Dan ini dalam tahap perencanaan, mudah-mudahan di 2024 pembangunan koridor 1 ini sudah dapat selesai dengan segala pernak-pernik
apalagi yang dibutuhkan pada satu ruas jalan, termasuk pedestriannya, terus kemudian BRT-nya, terus kemudian SOP pengemudinya, dan semuanya sudah mereka buatkan semua. Ya mudah-mudahan segera terbangun di Kota Semarang. Menarik, mungkin seharian nggak habis-habis juga. Ini mau sampai jam berapa ya? Udah 1 jam. Belum ya? Iya. Monggo tunjuk dulu Pak. Iya. Pak. Minum ya? Iya. Atau Pak Isbar mau ada yang disampaikan Pak terkait dengan apa namanya? Iya, jadi di samping infrastruktur saya kira fasilitasi terhadap semua kepentingan masyarakat ini harus terfasilitasi dengan baik. Kota ini kan tidak hanya melulu tentang infrastruktur. Kita harus memetakan kembali kondisi masyarakat kita. Ada masyarakat yang ini kan lagi ada tugas nih, apalagi menyelesaikan kemiskinan ekstrim, kemudian inflasi, terus kemudian apalagi stunting, ketahanan pangan. Ini kan memang kita juga harus fokus ke sana, tetapi juga ada hal-hal yang lain masih kelompok-kelompok masyarakat yang juga mungkin tidak masuk pada empat bidang ini, tetapi ada hal yang lain dari sisi-sisi yang lain yang harus kita perhatikan. Bagaimana unsur kepemudaannya, bagaimana senimannya, bagaimana orang-orang sepuh. Saya tuh sering keliling Mas, terutama mohon maaf pada bulan Ramadan itu kan saya sering keliling, melihat ke bawah. Saya masih menemukan beberapa, apalagi orang tua, apalagi orang tua yang hidup sebatang kara. Jadi sudah tidak punya lagi sanak famili. Lah ini kan harusnya mereka tertangani dengan baik. Betul. Tapi ketika saya turun, saya akan pasti kontak ke dinas sosial untuk lebih memperhatikan lagi. Mungkin kalau memang harus dimasukkan ke provinsi, kemana dinas sosial provinsi ya, di panti gitu ya. Panti. Masih banyak sih sebetulnya hal-hal yang seperti itu yang harus kita lakukan. Dan ini kan tidak, sebuah kota bukan berarti saya pengen menceritakan hal yang belum kejelekan, tetapi hal yang belum tertangani dan masih perlu dipus yang lebih jauh lagi. Orang kota kan dinamis Mas, tidak akan pernah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah selesai benda terus. Dan masukan dari masyarakat adalah bagian daripada semangat kita untuk kita perbaiki. Kan memang tidak akan selesai kan. Sampai kota akan semakin meningkat seiring dengan ekspektasi yang mereka inginkan. Lah kalau sudah tidak ada ekspektasi masyarakat, ya kita standar-standar aja nanti. Artinya dibutuhkan masyarakat yang ya bareng-bareng, kritis juga. Ya kritis juga Mas, kritis juga. Jadi paradigmanya sudah seperti itu Pak. Sudah seperti itu. Hari ini mungkin ya masyarakat mungkin kebutuhannya 5, pemerintah mencapai. Besok kebutuhannya 6. Aku bisa merasakannya ketika PU Mas. Jadi ketika semua jalan sudah bagus, ada bolong itu loh 10 cm aja sudah langsung dilapor ke ya. Apalagi kalau ada jalan yang 1 meter, wah cepet banget. Jadi ekspektasinya kebutuhannya mereka kan semakin PU panglimanya Pak, panglima perangnya. Kalau padahal dulu jalan rusak bertahun-tahun aja ndak ada yang ribut. Tetapi ketika kita sudah memperbaiki, ternyata ya dinamis. Ya memang harus kita sadari. Memang kalau kita bicara konteks infrastruktur ya Mas ya, ketika kita masuk wilayah lain dan infrastrukturnya lebih bagus, itu kita kelihatan ya. Iya. Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita mungkin dari luar kota ya Mas ya, dari sekarang sudah beda. Sudah beda begitu kita landing Semarang. Semarang ternyata lebih bersih. Semarang ternyata sudah percaya diri lah. Iya, sudah percaya diri. Tetapi ya tidak bisa berdiam diri Mas, karena kita takutnya lingkungan itu kan. Tapi jangan terlalu puas juga ya Pak. Iya, jangan puas, karena degradasi itu kan pasti terjadi ketika kita tinggal diem, bangga dengan apa yang sudah kita dapatkan misalkan, berpuas diri. Artinya termasuk
predikat terbaik kedua ini. Oh ya, ini jangan cepat puas juga. Ya enggak lah, itu cuma embel-embel saja kok. Artinya bahwa sudah ada on the track, paling tidak ada sesuatu yang membuat kita kemudian bisa semakin semangat. Iya, ya. Yang juara 1 itu Bali ya Pak ya? Bali. Itu gimana Pak? Kalau saya nggak melihat di mana ya, tapi di mana kelebihannya karena kita tidak dipertemuankan tidak penilaiannya seperti apa kami tidak tahu, tetapi kalau saya sih bukan faktor itunya sih Mas ya. Ternyata kalau saya itu bagian daripada memberikan motivasi kepada kita bahwa ada lembaga yang sudah melihat kita, sudah lembaga yang ya sebagai bahan pertimbangan untuk memposisikan posisi Kota Semarang sejauh mana untuk jadi pijakan aja sebetulnya. Kalau saya sih apapun itu semua tanggap pijakan. Iya, iya. Mau itu jelek, mau itu baik, jadi kita jadikan pijakan. Tidak akan mungkin kita melakukan lompatan kalau tidak berpijak dulu kok, Mas. Tangga pertama itu dipijak dulu tuh. Pijakannya enak lagi kalau ada pere tuh melayu. Iya. Nah, itu sih filosofi itu ya kayaknya menarik ya. Iya, iya. Pijak ada pernya lah. Pernya itu apa ya, itu yang harus kita cari. Betul. Karena lompatan. Sesungguhnya kan teori-teori itu kan sebetulnya sama toh. Ya, Pegas itu bisa membuat lompatan. Iya dah. Ya, berarti dalam kehidupan kita harus dibuat pegasnya seperti apa. Kalau nggak ada target juga nggak. Iya. Kalau nggak ada target juga nggak. Iya, target juga harus ada. Tetapi bukan berarti target tidak tercapai kemudian jadi suatu kelemahan ya, jangan, enggak juga lah, karena tantangan kita bukan malaikat yang sempurna di dalam melaksanakan sebuah konsep. Jalankan program pasti ada hambatan, kemudian ada yang tidak tercapai. Kalau hari ini kita berpikiran 10 kemudian tercapai 10, menurut saya bukan sesuatu hal yang harus disombongkan karena pasti atas izin Gusti Allah. Tetapi kalau target 10 dapat 8, itulah kita sebagai manusia. Iya Mas. Nek 10 ya itu berkatnya Allah aja itu. Kita merencanakan. Nggak bisa Mas. Izinnya ya. Izinnya dari sana kita kembali lagi. Ben ora stres. Iya. Terakhir Pak ini. Iya. Takutnya nanti ditunggu Ibu di rumah. Iya. Ibu sudah tak pesenin kalau saya lama pulang dulu aja. Nggak apa-apa, nanti saya naik Grab juga nggak bisa. Terakhir Pak. Bicara cita-cita. Saya itu sebetulnya masih pengen panjang. Saya masih belum berbicara tentang budaya, kebudayaan. Nggak apa-apa Pak. Monggo. Lanjut dulu begini loh Mas. Iya. Nggak tahu mungkin seiring dengan pertambahan usia ya. Saya merasakan bahwa sebuah kota tidak akan mungkin kita bisa mencapai suatu titik kalau tidak ada kebudayaan sebagai sebuah landasan. Kita tidak akan mungkin bisa lakukan sebuah lompatan-lompatan tinggi kalau budaya yang sudah ada di dalam kelompok masyarakat tidak kita pegang. Kebudayaan adalah sebuah kebiasaan. Iya. Kebiasaan kemudian kita ganti dengan kebiasaan. Menciptakan kebiasaan itu nggak gampang. Iya. Betul. Karena namanya manusia kan pasti ada tahapan-tahapannya, Mas. Betul. Lah kalau kita kemudian tahapan inilah yang dikatakan budaya kan. Budaya. Kebiasaan untuk mencapai. Kebiasaan ini tercipta karena hasil olah pikir dari apalagi pendahulu kita, dari leluhur kita. Dan itu tidak mudah mereka mendapatkan inspirasi itu. Tidak mudah kemudian membentuk sebuah budaya komunitas. Tidak gampang. Iya. Lah padahal kalau kita mau kembali apalagi melakukan sesuatu di luar daripada kebiasaan, di luar dari kebudayaan yang ada sebagai suatu kebiasaan masyarakat, itu susah banget. Makanya kan terjadi orang benturan terkadang karena kebiasaannya dilanggar. Kebudayaan impor. Iya, kebudayaan impor. Kita sudah punya kok. Dan itu sangat sudah berlangsung sekian ratus tahun yang lalu misalkan. Kalau masyarakat Semarang, Pak. Iya. Masyarakat Semarang, budaya kita. Budaya masyarakat Semarang ini
selain tadi yang disampaikan Trimo di awal tadi, masyarakat Semarang itu Trimo, ada nggak ciri khas budaya masyarakat kita? Trimo dalam artian welcome, maksudnya dengan itu potensi banget, Mas. Ya. Menurut saya warga Semarang itu potensi banget Semarang untuk berlari kenceng. Kenapa? Yang namanya wisata tidak akan mungkin, menurut saya pribadi ya, wisata tidak akan mungkin berhasil tanpa ada dukungan dari masyarakat. Warganya nggak ramah. Warganya ramah ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang dijual kepada orang. Jadi masyarakat Semarang itu lembut, sakarepmu ora apa-apa, aku sempene aja mbok ganggu. Kan gitu ya. Dan mau menerima apa ya? Karakter-karakter Mas. Tapi lucunya gini, Mas. Gimana? Apa ya? Budaya ini yang ada di Kota Semarang tidak akan terpengaruh dengan apa ya? Justru kita yang mengikuti budaya yang ada di Semarang. Keren loh Semarang itu. Kuat banget budaya itu. Semarangan itu. Semarangan. Iya. Mohon maaf ya, misalkan apalagi teman-teman dari kota-kota besar yang ada di Indonesia yang karakternya keras, itu masuk Semarang pasti ngikutin budaya di sini. Halus, karena Semarang itu keren pokoknya, belum pernah saya lihat sebuah kota dengan kebudayaan sama dengan Semarang. Itu sama ketua saya Pipin. Oh iya. Kerasan di Semarang. Kerasan di Semarang. Banyak tuh orang-orang yang main ke Semarang tidak mau pulang lagi di kampung halamannya karena Semarang itu keren kok. Apalagi ya kumpul. Nyedulur, istilahnya nyedulur Pak ya. Apalagi sudah keluar Semarangannya. Terkadang rodok koboi, terkadang halus. Wah keren Semarang itu. Tidak ada kota-kota yang lain sama dengan kota Semarang. Semarang punya khas tersendiri. Tapi ya sebetulnya tidak cuma itu kok. Artinya bahwa apa yang sudah ada sekarang ya kita syukuri saja, dan itu menjadi tempat kita untuk mencipta segala sesuatu yang tentang kebutuhan kita sendiri, kebutuhan kota Semarang. Landasannya tentang apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Semarang. Itu aja sebetulnya. Gaya Semarangannya ya biarinlah dengan gaya Semarangannya seperti itu. Jangan kita rubah. Dan justru itu jadi modal besar kita untuk membangun Semarang yang lebih baik. Betul. Gitu Mas. Siap. Untuk penutup Pak. Iya. Sudah mau atau mau? Sudah cukup. Iya. Artinya masih kurang. Untuk penutup Pak. Iya. Cita-cita. Iya. Ada nggak Pak cita-cita dari Pak Iswar yang sampai hari ini belum tercapai ya? Tercapai. Apapun itu, maksudnya mungkin kan waktu kita kecil punya angan-angan apa? Kalau angan-angan itu ya saya kira yang namanya cita-cita ya. Cita-cita itu di usia saya seperti ini cuman satu aja tujuannya, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sudah tidak ada lagi kepentingan pribadi. Kalau menurut saya sih sosok Iswar ini sudah selesai tentang dunia. Artinya apa? Bahwa apa yang saya lakukan hari ini, apa yang tubuh saya gerakkan ini, semuanya harus bermanfaat. Karena guru saya mengajarkan seperti itu. Apapun yang kita dapatkan itu bagian daripada Allah memberikan, bukan keinginan saya untuk mencapai sesuatu. Hari ini saya dapat 2, ya sudah 2 itu aja. Dan itu saya bisa makan kok. Tidak kemudian saya dapatkan 2, menurut orang-orang itu kurang, ya biarin aja orang melihatnya kurang. Tapi saya melihatnya adalah sebuah, justru angka 2 itulah yang kemudian saya merasakan cukup. Jadi kalau ditanyakan cita-cita, ya saya tetap berambisi, ambisi dalam arti bahwa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bukan lagi untuk kepentingan pribadi, sudah selesai kok saya tuh. Sudah selesai Pak ya? Mohon maaf ya misalkan gini, saya sampai usia 60, untuk apa sih lagi? Saya sampai 60 pensiun, selesai. Insya Allah kan saya dapat mobil dinas, fasilitas. Untuk apa lagi lebih? Mau tuku mobil mana ya untuk apa? Sudah selesai kok itu. Iya. Sampai usia 60 insya Allah saya dapat mobil dinas misalkan.
ngapain saya lagi bercita-cita aku koncoku kok numpak mobil. Oh itu sudah enggak ada, sudah sama sekali enggak ada. Alhamdulillah. Sudah, saya pengennya ya karena modal hidup saya adalah ketika orang yang saya temuin, orang yang menemuin saya merasa nyaman ketika berhadapan dengan saya, itu aja. Itu enggak muluk-muluk lagi kok saya. Matur suwun Pak Isbar. Iya. Closing statement-nya juga menurut saya mantap. Artinya matur nuwun. Untuk menjadi lebih manfaat. Iya. Dimanapun posisinya Pak ya, maksudnya dimanapun posisinya, hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Bermanfaat untuk orang. Dan itu tadi kemarin waktu saya ziarah di mana? Di Mbah Bustam itu tiada kata lelah untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan dari para leluhur kita. Leluhur kita tuh melakukan sesuatu kan untuk bermanfaat lah. Betul. Itu yang harus kita teruskan. Tidak ada hal, tapi semuanya harus diperjuangkan kok. Harus diperjuangkan dengan niatnya bermanfaat. Wah pasti itu supportnya lebih kenceng lagi. Betul. Nah tapi kalau untuk kepentingan pribadi, jelas pasti menurut saya tidak akan sekuat energinya apabila untuk tujuan kemaslahatan. Semesta akan pasti lebih mendukung nawa itu kita pasti lebih kuat kok. Energi yang kita dapatkan karena punya nilai, punya niat maslahat itu yang utama. Karena guru saya mengatakan, ya seperti maslahat mas, sudah gitu. Oke. Matur nuwun Pak Isbar. Iya Mas. Terima kasih Sobat Kota yang sampai akhir mengikuti. Semoga podcast selanjutnya dengan tokoh-tokoh Semarang bisa amin berlanjut. Lanjut ya. Terima kasih Pak Isbar. Sama kota juga banyak memberikan yang terbaik buat masyarakat. Matur nuwun. Oke. Terima kasih Pak Isbar. Sukses dan amin. Semoga menjadi lebih manfaat. Amin. Matur nuwun. Yeay.